maka di tanggal 1 September teman-teman login lagi ke akun SIM PKB-nya, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Selamat kepada teman-teman yang telah lolos tes wawancara PPG Prajabatan tahun 2023, khususnya untuk yang di angkatan 1. Tentunya langkah selanjutnya nanti yang terdekat dengan saat ini setelah kita lulus wawancara itu adalah kita melakukan konfirmasi kesediaan. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu seperti apa langkah selanjutnya setelah kita lulus tes wawancara pada seleksi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Tentunya teman-teman nanti silahkan catat tanggalnya dan juga cek tampilan akun SIM PKB ketika nanti teman-teman sudah tiba waktunya ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi PPG Prajabatan yang di gelombang 1, ini adalah teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu di sini nanti teman-teman akan diproses penempatan ke LPTK untuk mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan secara luring selama 2 semester. Kita disarankan untuk selalu memantau akun SIM PKB PPG Prajabatan kita supaya nanti kita tidak ketinggalan jadwalnya ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita cek pada lampiran surat edaran pengumuman kelulusan tes wawancara, itu adalah di sini sudah disajikan juga untuk 5 tahapan setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi PPG Prajabatan. Yang pertama, teman-teman nanti konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG Prajabatan tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Setelah itu nanti kalian di tanggal 1 September ini akan ada penetapan mahasiswa. Teman-teman silahkan cek apakah masuk dalam kategori mahasiswa yang ditetapkan untuk gelombang 1 ataukah tidak. Jika nantinya teman-teman ditetapkan sebagai mahasiswa Prajabatan gelombang 1, nanti kalian harus lapor diri yaitu ke LPTK tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 September 2023. Setelah teman-teman lapor diri, kalian akan mengikuti orientasi mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tanggal 11 September 2023. Dan untuk awal perkuliahan ini adalah nanti kalian bisa cek ya pada bulan September tanggal 18 ini. Ini adalah awal perkuliahan PPG Prajabatan gelombang 1 sebenarnya. Ini adalah ada salah ketik seperti yang teman-teman. Nah selanjutnya kalau misalkan kita tahu bahwa 5 langkah selanjutnya setelah teman-teman lolos tes wawancara adalah seperti ini, maka tampilan akun SIM PKB kita itu seperti apa? Ketika nanti memasuki jadwal untuk teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus 2023, teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB masing-masing. Kurang lebihnya adalah seperti ini. Dan di sini kita ambilkan contoh. Ini adalah sebenarnya contoh formulir kesediaan untuk yang dalam jabatan, namun yang PPG Prajabatan ini nanti juga akan sama. Jadi nanti teman-teman pada tanggal 28 Agustus 2023 kalian akan mendapatkan notifikasi menu pop-up di akun SIM PKB masing-masing, yaitu formulir pernyataan kesediaan. Nah, formulir pernyataan kesediaan ini merupakan kalian diminta untuk melakukan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG Prajabatan. Inilah data kalian, yaitu nama siapa, kemudian nomor peserta, kemudian asal dari mana. Kemudian di sini teman-teman untuk melakukan konfirmasi kesediaan ini teman-teman hanya perlu saja di sini checklist ya. Kalian checklist di sini, kemudian di sini ada 2 opsi. Opsi yang pertama inilah bersedia, untuk yang kedua ini adalah jika teman-teman tidak bersedia. Nah, supaya nanti kita bisa ikut PPG Prajabatan yang di gelombang 1 ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalian silahkan checklist di sini, kemudian teman-teman pilih yang bersedia, maka nanti formulir kesediaan akan bisa disimpan. Dan di sini setelah teman-teman klik bersedia di checklist, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu formulir kesediaan sudah berhasil disimpan. Nah, ini adalah untuk kolom pertama, yaitu konfirmasi kesediaan. Kemudian di sini adalah selesai. Maka di sini ketika teman-teman sudah klik, di sini pernyataan kesediaan Anda berhasil disimpan. Maka di sini kita akan ditetapkan yaitu bahwa kita itu bersedia mengikuti PPG Prajabatan sesuai dengan penempatan, jadwal dan aturan yang telah ditentukan ya. Nah, berikutnya di sini untuk nama LPTK akan terbaca, kemudian provinsi LPTK, bidang studi kita, rumpun bidang studi kita.
Nah, meskipun di sini ada tombol untuk klik kita membatalkan, ini teman-teman jangan sampai klik batal ya, karena nanti kita nggak akan jadi terpanggil. Setelah kita mendapatkan tampilan seperti ini, pernyataan kesediaan sudah bersimpan, ini kalian silahkan klik saja OK, kemudian kita pantau jadwal berikutnya. Dan yang kedua, di sini setelah teman-teman tadi melakukan konfirmasi kesediaan, maka dipantau akun SIM PKB masing-masing, yaitu nanti pada masa-masa penetapan mahasiswa, yaitu PPK Prajabatan. Untuk penetapan mahasiswa itu adalah nanti tanggal 1 September 2023. Jadi setelah sebelumnya teman-teman di sini di bagian formulir pernyataan kesediaan ini sudah kita bersedia semua kan, maka di tanggal 1 September teman-teman login lagi ke akun SIM PKB-nya, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini adalah sebagai contohnya, yaitu selamat Anda ditetapkan sebagai calon mahasiswa. Dan berikutnya langkah setelah kita penetapan, ini kan kita lapor diri ya teman. Nah, untuk lapor diri di sini nanti kalian ada berkas-berkas yang harus diunduh, dipersiapkan, dan berikutnya nanti kalian melakukan lapor diri sesuai dengan penjadwalannya. Nah, untuk lapor diri itu kira-kira kapan? Ini nanti lapor diri ke LPTK itu adalah tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 September tahun 2023. Dan untuk kita nanti melakukan lapor diri, apa saja yang harus kita siapkan? Kalau misalkan kita mengacu pada di periode sebelumnya, ini adalah merupakan aktivitas dalam lapor diri ya teman-teman, yaitu mahasiswa itu nanti melakukan lapor diri ke LPTK, itu mereka yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa oleh Ditjen GTK. Kalau misalkan teman-teman tidak ditetapkan, maka kalian tidak perlu lapor diri ya, karena nanti nggak akan terdata. Jadi setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan, kemudian teman-teman ditetapkan sebagai mahasiswa PPK Prajabatan yang di gelombang 1, maka nanti kalian lapor diri ke LPTK. Kemudian untuk masa lapor diri ini adalah tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 September tahun 2023. Berikutnya, untuk dokumen yang perlu disiapkan itu apa? Nah ini teman, dokumen yang perlu diserahkan mahasiswa saat lapor diri inilah sebagai contohnya seperti ini. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit, kemudian surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK ya, ini minimal dikeluarkan Polsek, kemudian surat keterangan bebas nafsa, ini adalah minimal 3P, kemudian fotokopi sertifikat, ini adalah kalau misalkan yang sebelumnya ya. Untuk mekanisme nanti persyaratannya itu apa, kini kita pantau di akun SIM PKB, nanti akan ada menu unduh kita untuk berkas lapor dirinya. Untuk lapor dirinya ini tentunya sesuai dengan penempatan LPTK kita, apakah kita di LPTK 1, 2, 3 atau keberapa. Nah, untuk lapor diri kalian masuk ke ppk.kemdikbud.id, kalian pilih menu LPTK, kemudian teman-teman silahkan berkunjung ke masing-masing LPTK dengan klik ikon perguruan tinggi ini. Maka teman-teman nanti akan diarahkan menuju ke sebuah halaman yang khusus untuk menerima lapor diri mahasiswa PPK Prajabatan. Untuk langkah keempat ini adalah nanti teman-teman mengikuti orientasi mahasiswa PPK Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Nah, orientasi itu merupakan kalau misalkan kita kuliah S1 itu kan namanya apa itu? Ospek itu ya kalau dulu ya. Kemudian ada juga MPLS lah seperti itu, yaitu orientasi mahasiswa PPK Prajabatan, ini nanti mulai 11 September tahun 2023. Saat ini kita sudah ikut proses PPG ya di LPTK sesuai dengan penempatan kita. Kemudian yang terakhir adalah awal perkuliahan, ini dijadwalkan di 18 September 2023. Dengan demikian nanti kita akan mengikuti kuliah PPG yaitu selama 2 semester. Setelah itu nanti kita ikut ujian akhir yaitu UKM PPG terdiri dari UKIN dan juga UP. Setelah lulus teman-teman nanti mendapatkan sertifikat pendidik.